Selamat malam Sobat Rema yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini mari sebelum kita beristirahat malam ini, mari kita dengarkan firman Tuhan yang saya ambil ayatnya dari Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Malam ini sebelum tidur saya ingin kita semua merenungkan bahwa kasih Tuhan yang melimpah atas hidup kita dan percaya kita kepada Tuhan Yesus itu sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita melihat ilustrasi yang luar biasa, ada seorang anak kecil yang lompat dari meja yang tinggi. Anak itu baru 3 tahun tapi dia lompat dari meja yang sekitar 1 meter. Dia berani lompat karena di bawahnya ada ayahnya yang menjaga, menggendong. Ketika ditanya sama anak kecil itu, kenapa kamu berani lompat padahal ini mejanya cukup tinggi? Dia menjawab bahwa saya berani melompat karena saya melihat ada ayah saya di bawah yang akan menjaga saya, akan menangkap saya. Dan saya percaya ada ayah saya. Bapak Ibu, mungkin kita seringkali mengalami tantangan, mengalami hambatan. Dan kita merasa gemetar, merasa takut, merasa kita tidak mampu menghadapi tantangan itu. Tetapi ayat ini bilang, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya Bapak Ibu, maju ke depan, hadapi tantangan, percaya bahwa Tuhan ada beserta kita. Hidup tidak pernah lepas dari tantangan dan pergumulan. Ada saat kita merasa takut, khawatir, bahkan kehilangan arah. Tetapi di tengah semua itu, Yesus datang dengan satu panggilan yang sederhana. Percayalah kepadaku. Percaya kepada Yesus bukan soal pengakuan di mulut, melainkan sebuah sikap hati yang bergantung penuh kepadanya. Dunia mengajarkan kita untuk bersandar pada kekuatan sendiri. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa hanya di dalam Dia ada damai sejahtera yang sejati. Ketika kita percaya pada Yesus, yang pertama manfaatnya atau hasilnya adalah kita mendapat ketenangan. Karena kita tahu hidup kita ada di dalam tangannya. Yang kedua, kita memiliki pengharapan. Sebab Yesus telah menjanjikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya. Ketiga, kita belajar menyerahkan kendali, menyerahkan kontrol hidup kita. Sebab iman berarti mempercayakan jalan kita kepada Tuhan, bukan kepada rencana kita sendiri. Percaya kepada Yesus berarti melangkah dengan iman meskipun kita belum melihat jawaban. Seperti Petrus yang berani berjalan di atas air ketika matanya tertuju kepada Yesus. Demikian juga kita akan kuat saat fokus iman kita tertuju kepadanya. Sobat Rema, mari kita renungkan. Apakah kita sungguh-sungguh sudah mempercayakan seluruh hidup kita kepada Yesus? Atau kita masih sering ragu dan kembali mengandalkan kekuatan sendiri? Hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk kembali percaya, sebab kasih dan kuasa-Nya tidak pernah gagal menopang hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau selalu setia menuntun hidup kami. Ajarkan kami untuk sungguh-sungguh percaya bahwa bukan hanya ketika keadaan baik, tetapi juga ketika badai datang. Kami mau bersandar hanya kepadamu sebab Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sahabat Rema yang dikasihi Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.